Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oh, ternyata tidak ada Bapak, Ibu-ibu saja. Oh, ada Bapak. Ada Bapak. Iya. Maaf tidak melihat, Pak. Ya. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta penuh kedamaian. Ya, saya bersyukur bisa hadir pada hari ini ya di gedung Sewaka Dharma, dan mungkin ini bukan kali pertama, dan mungkin juga Bapak Ibu tidak kali pertama juga ketemu saya ya. Nah, mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa membawa perubahan bagi Bapak dan Ibu semuanya nantinya. Nah, kali ini saya akan berbagi berhubungan dengan meningkatkan pemberdayaan diri dalam upaya meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan peran PKK sebagai mitra kerja pemerintah. Ya, yang saya hadapi sekarang adalah ibu-ibu yang luar biasa. Benar kan Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu ya. Ya, karena dari tim penggerak PKK tentu suatu kesempatan yang luar biasa di mana bisa menjadi panutan bagi masyarakat. Ya, dan beban ini atau tugas ini ibu-ibu bawa, apalagi ini juga menunjang dari proses suami ya, Bapak Ibu membantu proses sebagai panutan dalam masyarakat. Nah, apa yang perlu dilakukan? Saya rasanya kalau di depan ini agak terlalu tidak nyaman. Boleh saya turun di bawah ya, supaya lebih santai ya, tidak terlalu formal, karena saya juga seorang ibu, seorang wanita ya, dulu juga punya peran di PKK di desa ya, di RT RW, karena saya dulu di Jawa. Saya juga tahu bagaimana sih proses kita harus melayani, karena kita harus siap menjadi pelayan kan ini. Ya, bagaimana kita sebagai penggerak PKK ini harus mampu melayani, dan di sini juga akan berhubungan tidak hanya melayani dalam masyarakat yang luas, tapi yang pertama Bapak Ibu harus layani, ibu-ibu penggerak PKK ini adalah keluarga inti. Ini yang paling penting terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena sebagai tim penggerak PKK akan berinteraksi langsung dengan lingkungan yang notabene juga keluarga-keluarga. Kalau kita tidak mampu mempunyai citra diri yang positif, bagaimana kita mampu mempengaruhi orang lain? Ya kan ini melayani masyarakat. Berarti ketika kita akan berbagi, kita harus memenuhi diri, harus memberdayakan diri. Contoh aja, kalau ibu punya uang 1 juta, pasti udah mikir nih, wah 1 juta itu bisa untuk beli ini, beli gini. Kita bisa berbagi lebih banyak. Tapi kalau kita punya uang cuma 10 rupiah, apa yang bisa kita bagikan? Enggak ada banyak yang bisa kita berikan. Di sini kita harus menumbuhkan rasa berdaya diri. Istilahnya saya harus bisa nih, saya mampu dan saya siap melayani. Inilah yang dibutuhkan ketika Bapak Ibu, ibu-ibu juga akan tampil ya, melayani di luar sana. Mari kita melayani dulu lingkungan kecil kita, agar kita mampu memberikan yang lebih pada lingkungan kita. Konsep melayani adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sebenarnya melayani untuk siapa sih? Kalau saya tanya, melayani untuk siapa? Sekarang ibu ini ruwet untuk saya mau ada tim penggerak PKK, mau posyandu misalnya atau apa. Wah, ini ribet masak ini atau apa gitu ya. Melayani itu keluar, sebenarnya untuk siapa? Untuk masyarakat? Untuk masyarakat? Keluarga dulu?
untuk diri sendiri. Bukan untuk orang lain. Maksudnya kalau kita melayani itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Nilai apa yang kita dapatkan ketika kita melayani orang lain? Bahagia bisa melayani, ya kan? Dan yang terpenting, kita menanam karma baik untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, sekarang Ibu sudah punya kesempatan nih sebagai tim penggerak PKK dari masing-masing kecamatan, desa, kelurahan ya. Sedangkan orang lain belum mempunyai kesempatan tersebut. Bersyukur enggak sekarang? Bersyukur ya. Tapi yang bersyukur di sini, katakanlah semua yang ada di sini 5, 10, 20, 30, 40, baru 40% saja. Yang 60% terpaksa Bunda. Capek ngurusi banyak orang, maunya saya enggak mau tampil. Saya maunya enak, sekarang saya jadi ruwet ngurusi banyak orang. Ya. Kenapa saya bisa mengatakan ini baru 40% loh yang benar-benar bersyukur, punya kesempatan dan mau melayani. Tanpa embel-embel, capek lah atau apa. Karena semua yang terukur ini adalah radiasi yang terpancar dari ibu-ibu semua. Ya, pakai soulmeter terradiasi. Dan ini terbaca. Radiasi ini akan membuat orang-orang itu nyaman atau tidak. Kalau kita bahagia melayani, orang datang ke Posyandu atau ke dalam suatu event, dia pasti akan nyaman. Tapi kalau yang melayani udah jutek karena di sini enggak, ya. Males lah, kok kenapa begini, mau saya yang ini, mau saya yang itu, pasti radiasinya tidak akan membuat orang lain nyaman. Ya. Jadi yang diperlukan, bagaimana kita bisa melayani dengan tulus ikhlas, sehingga proses karya kita akan diterima orang lain dengan nyaman. Orang akan menghargai jerih payah Bapak Ibu. Semuanya tergantung pada diri kita, bukan pada orang lain. Kayak saya dapat cerita tadi, aduh ini harus berdaya. Saya bilang untuk memberdayakan diri tergantung pada diri kita sendiri. Biarpun pemerintah sudah membuat peraturan begini, kalau kita secara personal tidak mengubah diri kita, ya terus-terusan akan begitu. Proses pelayanan hanya dianggap sebagai suatu kerjaan yang memberatkan, bukan melayani dengan tulus ikhlas. Kenapa? Karena kita tidak paham konsep melayani, bahwa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada orang lain, bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Untuk apa? Menanam tabungan karma baik untuk diri Bapak Ibu masing-masing. Ya, bekerja pun jadi pegawai negeri atau swasta atau apa, kalau kita melakukan pelayanan pekerjaan dengan baik, bukan untuk bos saya, untuk pimpinan saya, tapi itu semua kembali pada diri saya. Kalau saya melakukan dengan baik, hukumnya adalah tabur tuai. Ya, jadi Bapak Ibu akan menanam baik, kita akan menanam baik. Dan kesempatan tidak datang 2 kali. Kita harus gercep nih, oh tanggap, oh ini kesempatan baik, saya akan ambil, saya akan melayani. Ya contohnya saya juga hari ini kesempatan yang tidak datang 2 kali buat saya. Ketemu ibu-ibu semua, ya kan? Walaupun hari ini saya punya suatu pekerjaan yang harus saya selesaikan. Tapi saya bilang, oke, saya akan atur waktunya agar saya bisa hadir. Begitu pentingnya nilai suatu kehadiran bagi saya. Karena ketika saya hadir, kemudian saya berbagi, ibu-ibu menjadi baik, saya pun mendapat banyak hal baik dari apa yang saya lakukan. Jadi kenapa selama ini saya melakukan hal baik, bukan saya hanya mikirin untuk orang lain biar dapat nama baik, tidak, saya tidak perlu itu.
Karena Tuhan tidak melihat dari nama baik yang dilihat oleh orang lain. Karena Tuhan hanya melihat hal baik yang saya lakukan ketika saya melakukan tanpa pamrih. Saya melakukan dengan tulus. Dan itulah yang terus saya bawa. Saya tidak pikirkan yang lain, yang penting saya melayani. Itulah konsep melayani. Dan konsep melayani yang benar, ya. Kalau Bapak Ibu diberikan kesempatan saat ini tanggung jawab sebagai tim penggerak PKK Kota Denpasar ini, lakukanlah dengan sepenuh hati. Saya siap Tuhan, saya akan melayani. Karena apa? Mari kita lihat. Seberapakah orang yang mampu mempunyai kesempatan melayani? Ya. Kalau dalam satu kelurahan, berapa orang yang kita layani? Satu di kelurahan kan? Satu kecamatan, satu kecamatan. Dan ketika semakin banyak kapasitas jiwa yang bisa kita layani, semakin banyak kesempatan kita menanam hal baik. Ya, misalnya satu wilayah nih, kelurahan, RT, RW, tapi di Bali nggak ada RT, RW, adanya dusun lingkungan. Bapak Ibu punya rasa tanggung jawab dengan itu dan memberikan yang terbaik. Maka Bapak Ibu menanam pada semua dusun dan lingkungan itu menjadi baik. Hasilnya apa? Kembali pada diri kita. Bayangkan apakah teman kita, katakanlah dalam satu Banjar nih, ada temannya yang punya kesempatan seperti ibu-ibu sekarang? Tidak semua kan? Iya kan? Yang terpilih buktinya bukan mereka, tapi kita. Dipercaya. Bukan mereka, kita loh. Dan kita loh punya kesempatan melayani untuk sekian. Itu adalah suatu pemetaan karma yang baik untuk diri kita sebenarnya. Ya, tanpa disadari itu pemetaan karma. Karena kita dulu banyak melakukan hal baik atau apa sehingga kita mempunyai kesempatan. Tapi kembali pilihan pada diri kita, apakah kita saat ini mau melakukan dengan tulus hati? Atau grundel di dalam diri. Aduh sekarang lagi nih harus begini, aduh ini lagi. Ya, saya tidak mau itu. Karena kalau dilihat ini 40% siap, 60% enggak, berarti yang 60% masih ada unek-unek di sini. Mau dapat undangan datang ke sini aja enggak semuanya seneng ya. Ya, ada yang terpaksa kalau enggak ini nanti terus begini begitu. Enggak semua dilakukan dengan tulus ikhlas. Dan itu akan membuat beban-beban terus, nambah bebannya. Kenapa? Karena afirmasi pikiran kita beban nih, jadi tim penggerak PKK. Beban, fokus pikiran kita adalah beban, maka beban akan datang. Kenapa? Hukum di alam ini yang diciptakan oleh Tuhan adalah sejenis menarik sejenis. Law attraction. Hukum karma itu ya tarik menarik. Yang berkesesuaian karma dengan kita akan datang. Ya, sekarang kesempatan mengubah fokus Bapak Ibu ini ke hal yang baik. Ya, kenapa saya ceritakan? Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Bisa aja lewat tanpa ibu-ibu sempat menanam hal baik dalam proses ini. Kesempatan sudah diberikan menjadi tim penggerak PKK, tapi tidak dilakukan dengan benar-benar tulus. Ya, isinya marah-marah, datang nyalahin yang ini, yang lain, yang itu. Apa yang terjadi? Kita membentuk karma buruk yang lebih banyak. Ya, mari kita fokuskan pikiran kita. Oke, saya akan melayani dengan tulus ikhlas. Saya memberdayakan diri, menambah diri kita pengetahuan. Dengan pelayanan ini saya lebih banyak punya saudara, ya kan? Jangan berpikir saya kerja sendiri.
Nanti kalau ada acara saya kerja sendiri, akhirnya ya kerja sendiri terus. Ya kan? Ya sekarang kalau saya lihat tuh, saya sudah bisa mengamati orang ini gini ya. Oh ternyata pikirannya dia yang menciptakan. Karena karma terbentuk dari pikiran. Apa yang kita pikirkan itu yang mewujud. Nah kalau ini tadi 40 berpikir positif, wujudnya positif, baik, melayani dengan baik, hasilnya baik. Tapi yang 60 karena ini stres dan ruwet, ya mungkin bukan masalahnya bukan pada waktu pelayanan di PKK sebagai penggerak PKK, masalahnya ruwet sama suami-suami atau anak-anak ya kan, yang masih rempong sana sini, terus pikiran kita hanya fokus pada ruwetnya saja. Enggak taunya ke bawah pada proses pelayanan di PKK ini ikutan ruwet. Ya, ingat kembali apa yang kita pikirkan itu yang akan mewujud. Mau yang wujudnya jelek? Enggak. Saya pinginnya yang bagus. Ya. Kalau kita masih terus berpikir ruwet, berarti hidup kita akan ruwet terus. Coba cermati diri. Pada proses memberdayakan diri, ya ini kan pemberdayaan wanita-wanita ini ya. Karena saya mengalami ketika fokus saya jelek, hidup saya buruk. Ketika fokus saya pada hal baik, positif, yang datang adalah orang-orang yang positif. Dulu saya belum tahu hukum karma hanya lewat begitu saja. Ya, nak mulek itu saja. Seperti orang Bali kan mulek itu saja. Ada yang bilang, wah ini kakeknya begini, pantas dah cucunya begitu. Ikut-ikutan menghujat orang lain begini karena karma. Padahal itu salah. Karma kita bawa sendiri-sendiri, bukan tidak ada urusan sama orang lain. Karma kita ciptakan sendiri dari pikiran, bukan dari perbuatan. Tapi alangkah baiknya kalau selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sudahkah kita selaras? Ya, tahu enggaknya? Enggak tahu Bunda. Ya, tapi kalau nanti belajar soul matter kita tahu, oh saya belum selaras, pikiran saya masih buruk, oh hati saya masih begini. Kita jadi tahu. Karena dari proses energi yang kita pahami adalah proses di skalanya, tidak terlihat. Ya, jadi kita paham orang ini. Dan saya tidak mau membawa proses energi untuk huka-huka. Ayo ke sana, cari ini, cari itu. Saya lebih fokus untuk mengenal diri. Ya, bahkan kalau saya di Jawa membaca kitab teles, kitab diri kita ini yang perlu. Jadi mengenal diri kita ini, jadi kita bisa tahu kelemahan dan kekurangan kita. Dengan tahu kelemahan kekurangan kita bisa mengubah diri, memberdayakan diri, ya, dapat memberikan pelayanan yang baik pada orang lain. Ya berarti PR saya adalah pada diri ibu-ibu semua. Sudahkah kita baik? Sudahkah kita melayani dengan tulus ikhlas? Ya. Atau ada maunya, ada udang di balik rempeyek. Tapi kan kita tahu bahwa yang akan kita lakukan adalah untuk diri kita. Tanamlah hal baik pada setiap kesempatan. Dengan apa? Melayani dengan tulus. Dan di sini pun kita bisa lihat nanti dari masing-masing tanggung jawab yang Bapak Ibu miliki, sudahkah mereka bertumbuh dengan baik. Ya kan dilihat dari prestasinya dari situ. Oh ya ada yang desanya ini bagus bisa bertumbuh, ada yang melempem. Ya peran penggerak PKK-nya ini yang harus diberdayakan dulu supaya terjadi perubahan peningkatan. Kalau kita sudah sepakat bahwa ini ada bukan urusan di luar tapi urusan diri kita, mari kita urus diri kita masing-masing dulu. Ya, punya waktu enggak Bapak Ibu-ibu sekarang nih? Punya waktu ya, buktinya di sini saya disuruh datang kan sudah menyiapkan waktu. Saya ingin memberikan yang sebaik-baiknya untuk ibu-ibu semuanya. Ya, bahkan tadi kita berdiskusi waktunya seberapa. Udah deh terserah Bunda nanti
sampai di mana? Wah, saya tersanjung banget. Kita punya waktu sekarang untuk urus diri kita. Me time-nya kita ya ibu-ibu ya. Kita ingin bertumbuh. Apa yang harus kita selesaikan? Yaitu hal-hal yang mencuri kebahagiaan kita. Ya. Apa saja sih yang mencuri bahagia kita? Karena kalau kita tidak bahagia, kita tidak akan memberikan sesuatu yang baik pada orang lain. Kenapa? Kalau kita ini penuhnya marah-marah, ya saya seorang pemarah. Saya akan berbagi energi marah saya pada orang lain. Orang lain gak akan senang dekat sama saya karena radiasi marahnya sudah istilahnya terradiasi dan membuat orang lain gak nyaman. Pernah gak ketemu orang baru pertama kali nih ketemu. Kemudian kita lihat, waduh kok jutek banget orangnya. Dari mana kita bisa menilai orang itu jutek? Dari wajahnya keras, ya kan? Wih, aing gati katanya. Ya, wajahnya keras, kemudian dari gesturnya, belum dari radiasi. Yang bisa merasakan adalah diri kita. Ya, dari sini kita tahu, oh, orang ini bawanya marahnya banyak. Sehingga tanpa disadari radiasi marah itu yang kesentuh pada diri kita. Karena semua orang ini kan bawa energi masing-masing ya, auranya kan beda-beda. Ya. Nah, aura ini yang ketangkap oleh diri kita. Kalau kita misalnya bawaannya bahagia, orang lain akan ketularan bahagia. Tapi kalau kita bawaannya marah-marah, marah juga ketular ke orang lain. Nah, kalau seorang ibu pemarah, nularnya kemana? Bapaknya jadi suka marah-marah, anaknya jadi suka marah-marah. Tadi saya cerita bahwa kalau suatu, ya katakanlah suatu ingin menghancurkan keluarga, hancurkanlah istrinya, ibunya. Gampang kalau ingin menghancurkan keluarga orang lain, hancurkan aja ibunya, hati ibunya dihancurin. Pasti satu keluarga itu akan hancur. Dan ini yang sering dilakukan orang lain. Mau ngaduk-ngaduk kita, hancurin dulu ibunya. Karena dari ibu ini, bapaknya ikut bermasalah, anaknya ikut masalah, belum mantunya, belum cucunya, bayangin satu keturunan itu akan hancur. Maka di kitab suci hargailah seorang ibu. Karena dengan ibu yang berhati mulia akan terlahir anak-anak yang mulia, anak suputra. Tapi kalau seorang ibu yang tidak baik, maka hancurlah dalam satu keluarga. Anak-anaknya trauma, anak-anaknya macam-macam lah. Ya, peran kita sebagai seorang ibu itu yang harus perlu ditingkatkan. Ya. Karena saya memberikan proses parenting ini atau berkecimpung dengan ibu hamil itu sudah lebih dari 25.000 hamil yang saya ajarkan. Ya, jadi seluruh Indonesia itu saya sudah keliling ajar senam hamil kemana-mana untuk mengajarkan bagaimana seorang ibu bisa menerima buah kehamilannya dengan baik. Dari seorang ibu pemarah, anak yang dikandung pun akan cenderung marah-marah. Dari seorang ibu yang lemah, anak dilahirkan pun akan lemah. Ya, 80% itu dari ibu, 20% dari bapak. Maaf ya bapak ya. Ya, jadi yang menentukan proses keluarga ini menjadi baik adalah bagaimana peran ibu ini. Kalau ibunya bahagia, anak suaminya juga akan bahagia. Ibu-ibu mau bahagia? Mau. Mari kita lihat dulu pencuri kebahagiaan. Ada 17, bahkan lebih ya, kalau di list itu banyak sekali. Tapi karena waktu kita singkat, kita ambil aja. Yang mencuri itu ego, sombong, iri, apalagi iri lihat tetangga, papa yang lain sudah beli mobil, kita belum. Ya itu bikin wah meledak itu kalau nggak dipenuhi kan gitu ya. Kemudian
marah, sedih. Ya, kalau ibunya sedih terus anaknya ikut sedih. Ya, jadi kita harus melepaskan nih yang jelek-jelek ini dari diri kita. Barulah energi yang positif itu bisa memasuki diri kita. Enggak bisa energi itu ditumpuki aja, seperti motivator-motivator itu mengatakan, oh kalau pengen kaya, setiap hari katakan saya kaya, saya kaya. Saya sudah kaya-kaya terus, katanya teman saya. Tapi saya enggak kaya-kaya. Kenapa? Kayanya cuma diomong, radiasinya miskin. Ya kan? Mending kita mengatakan saya kaya, tapi hati yang kaya adalah hatinya. Bukan kaya duitnya tapi menderitanya banyak. Nah, jadi ya bagaimana kita memposisikan diri kita, menjaga hati kita, bebas dari 17 pencuri kebahagiaan ini, sehingga kita bisa menjadi orang yang bahagia. Karena bahagia ini bukan sekedar pagi-pagi saya minum kopi, saya bahagia. Ya, tidak seperti itu. Bahagia adalah kondisi batin di mana Bapak Ibu tidak menyimpan marah. Ya, tidak menyimpan, kalau di Bali ini satripu. Ya, tempatnya di sini. Ya, bahagia di sini. Rasanya kalau itu sudah banyak di YouTube saya. Nah, makanya kita menjaganya. Dan setelah kita dalam kondisi bahagia, kita bisa berbagi kepada orang lain dengan lebih baik. Ya, tidak akan lagi ada malas, pamrih. Kalau saya enggak dikasih sekian, saya enggak mau melakukan. Rugi sendiri. Tapi lakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas dan persembahkan seluruh hasilnya kepada Tuhan. Artinya apa? Kerjain aja. Nggak usah mikirin kalau dapat sekian baru mau kerja, ya. Apalagi ini mau tuyuh kok saya dapatnya tuyuh terus. Karena pikiran kita ngomongnya tuyuh aja terus ya, tuyuh terus datang. Coba saya dapat berkat nih luar biasa, saya punya kesempatan melayani, saya kesempatan menanam karma baik, maka hal baik akan datang. Terus kalau ibu-ibu berpikir, wah yang tuyuh saya aja sendiri, saya kerja sendiri, selamanya kita akan kerja sendiri. Tapi kalau konsep kita, saya akan berbagi, saya ajak teman-teman saya berbagi, melayani, dan mereka membantu saya, datang banyak orang membantu saya, ya banyak orang datang membantu kita. Ya, konsepnya adalah kitalah yang menciptakan diri kita. Ya, jangan lagi fokus pada hal yang negatif, tapi fokuslah pada hal yang positif. Ya, sampai sini ada pertanyaan, mumpung di sini. Adakah pertanyaan Bapak, Ibu-ibu, Bapak-bapak? Iya, Ibu silakan. Om Swastiastu. Nama saya Niwayan Satuh dari Desa Serangan. Serangan, nggih. Nama Niwayan Satuh lengkap. Ibu, ini kan ada 17 pencuri kebahagiaan. Menurut dia Bu, menurut saya, kalau kebahagiaan itu kita belum bahagia sebelum kita kena itu dulu, artinya sedih apa aja itu dulu itu. Sudah gitu baru kita berpikir, berjalan lama sekali. Contohnya seperti saya mengalami hal yang sedih semua. Sudah gitu sesudah itu saya pelajarin itu, oh ternyata ini jalannya, ternyata ini, disuruh ikhlas saya, disuruh belajar. Jadi tahulah saya itu semuanya gitu jadinya Bu nggih. Ya, itu yang saya pernah alami seperti 17 pencuri kebahagiaan. Maka saya tidak ego, tidak sombong, tidak iri, tidak apa. Tapi satu aja yang itu menyalahkan diri sendiri sering Bu itu. Karena saya mungkin salah ngomong mungkin udah itu duduk dah saya gini, oh saya tadi salah nunasi nempure gitu saya sendiri gitu. Ya Bu, makasih Bu, itu aja ya.
Iya, terima kasih Ibu. Ya, ternyata kan Ibu sudah belajar dari pengalaman hidup. Ya. Ibu dapat hadiah dari Pak Gede. Ya, dalam proses kehidupan ini ada banyak tipe, ya. Orang itu bisa belajar dari mana saja. Yang tadi Ibu ceritakan adalah belajar dari pengalaman hidup. Ya, Ibu harus merasakan sedih itu kayak apa, harus merasakan kecewa kayak apa, sakit hati kayak apa. Oh ya, itu harus mengalami. Karena itu bagian dari karma yang harus kita terima. Ya, kalau kita nggak punya karma itu, maka kita tidak, ya katakanlah takdirnya itu kita tidak akan merasa. Tapi dari proses itulah ternyata jalan Tuhan membuat kita belajar untuk bisa memahami dan keluar dari zona nyaman sedih tadi. Harus keluar dan saya harus bahagia. Dan itu butuh waktu lama Bu ya. Iya. Itu satu tipe yang pertama. Yang kedua, orang itu bisa belajar dari orang lain. Contohnya Ibu sudah ngalami. Kemudian Ibu bertemu orang yang lagi sedih, karena Ibu sudah mengalami, ngasih tahu, jangan sedih, pokoknya lepasin aja, ngapain kamu bawa beban sedih itu dibawa kemana-mana, kamu nggak bakalan bisa menjadi baik karena kamu terus bersedih. Dunia ini loh masih indah, misalkan gitu Bu, misalkan. Terus akhirnya orang ini belajar, oh ya gitu ya, berarti sedihnya itu harus dilepas, ya nggak usah bersedih. Jangan sedih karena satu laki-laki, masih ada laki-laki banyak di dunia ini. Akhirnya kan kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Ya, jadi ada yang bisa belajar dari pengalaman diri sendiri, ada yang belajar dari pengalaman orang lain, ada yang belajar dari buka buku, ya, yang dituliskan di buku-buku, ada juga bisa belajar dari guru-guru, itu bebas. Tapi kalau saya belajar dari semua momen hidup saya. Dan semua orang adalah guru saya. Ibu-ibu di sini adalah guru saya. Karena saya belajar, oh yang ini karakternya begini, oh yang ini masih begini. Saya belajar gimana saya menghadapi supaya yang di sebelah sana itu tidak ribut sendiri. Nah kan gitu, yang di sini udah tenang, yang di sana masih cerita sendiri. Berarti saya belajar juga kan. Oh ya, yang ini masih ngobrol nih, terus saya harus gimana nih? Contohnya seperti itu. Ya kan setiap orang adalah guru kita. Itu bisa begitu kalau orangnya rendah hati. Kalau sombong, saya di depan saya yang paling hebat. Oh, gitu katanya. Ya itu radiasi. Jadi kita akan melihat radiasi orang ini. Kita sudah membaca. Ada yang dengan baca gestur, ada yang baca aura, ya. Siapa pernah pakai tangan gini terus auranya merah, kuning, hijau? Ada orang jual, karena saya dulu jualan begitu, maaf Bu. Baca aura pakai tangan biar kelihatan ini ungu, hijau, biru. Setelah saya tahu itu salah, saya nggak mau jualan lagi, karena saya membentuk karma buruk. Ya, akhirnya saya nggak mau. Oh itu hanya kerjaan dari apa? Enggak bener ya makanya ya saya bertobat sekarang, saya enggak mau lagi yang ngurusin yang gitu, mending saya yang baik-baik saja. Baik saya tanam, saya akan baik. Kalau saya mengerjai orang dengan hal buruk, walaupun saya duit banyak, ya duit itu akan hilang. Jadi disitulah kita tahu duit itu haram atau halal dari apa yang kita lakukan. Makanya untuk mengimbangi, Bapak Ibu berbuatlah baik. Karena kita tidak tahu. Lain kalau yang sudah belajar soul meter, dia akan tahu, oh ini begini, oke, enggak ambil yang itu, saya ambil kerjaan itu. Tapi tadi saya sudah soul meter, kerjaan sebagai penggerak PKK itu bagus. Tepuk tangan dong. Ya. Bahkan dulu saya pun volunteer tanpa disuruh, saya juga sudah melayani. Oke, saya mau deh posyandu, saya akan ini. Enggak perlu ada orang lain menyuruh saya. Karena saya bersyukur kapan lagi saya bisa melayani orang lain. Orang lain cuma di rumah saja jadi ibu rumah tangga.
Kapan dia pernah keluar melayani orang lain? Ibu lo punya kesempatan berinteraksi dengan masyarakat, melayani. Gak usah jauh-jauh melayani dengan apa? Dengan senyum yang tulus. Aduh, indah sekali senyumnya ibu ini, baru datang aja rasanya welcome sekali. Kan gitu, dibanding senyum berapa 2 cm, 1 Kalau itu malah saya nggak bisa, harus diukur ke sana ke sini. Karena senyum itu sebenarnya dari hati yang tulus. Tulus itu ya bagaimana? Yaitu pekerjaan itu bukan suatu yang memberatkan, tanggung jawab bukan suatu yang memberatkan, tapi sesuatu yang membuat kita bisa bertumbuh, punya kesempatan menanam karma baik. Itu baru pelayan. Ya. Tidak hanya ketika kita bertemu banyak orang terus wah tulus, taunya di rumah enggak tulus sama suami, sama anak ya sama saja. Sama orang tua enggak tulus ya sama saja. Padahal itulah karma yang harus kita selesaikan. Bisa dipahami? Ya, karena sebentar lagi saya ajak pemurnian, ya, membersihkan supaya apa? Harapan saya setelah ini Bapak Ibu bisa tulus melayani untuk diri kita sendiri, ya, untuk keluarga kecil dan untuk masyarakat. Ya. Oke, bisa ada lagi pertanyaan mumpung masih ada waktu? Sudah cukup pertanyaannya, diwakili Ibu saja atau ada yang mau bertanya lagi? Silakan kalau mau ada yang bertanya. Pemurnian langsung, karena diiming-iming pemurnian langsung berhenti, nggak usah bertanya aja deh biar cepet. Iya, ada apa atau perlu, Ibu sudah pernah mengikuti pemurnian soul reflection sebelumnya? Ada yang sudah pernah? Iya di sini, yang ibu-ibu PKK yang lain sudah? Belum? Oke, kalau belum bisa minta 1 kursi ya. Mungkin bisa ada ibu yang maju ke depan salah satu. Siapa yang mau yang? Boleh Ibu, silakan. Maaf namanya Ibu? Yang izin Ibu, saya Nima Dewi Tari, dari PKK Kecamatan Denpasar Barat. PKK Kecamatan Denpasar Barat. Saya juga minta izin ya Bu Witari untuk dijadikan contoh. Oke. Ya, ini untuk dijadikan contoh apa sih yang akan kita lakukan kan gitu. Karena ini tadi permintaannya udah langsung pemurnian supaya kinclong pulangnya. Ya, auranya berubah jadi aura kasih. Bukan aura kasih ya. Maksudnya jadi lebih kinclong. Ya, nanti bapak-bapak sampai ibu-ibu sampai di rumah bapaknya lengket semua kayak perangko. Ya, dan bapaknya juga nyaman. Wah, istriku berubah gitu. Yang tadinya jutek penuh emosi sekarang jadi ramah, penuh cinta. Oke. Kalau kita secara berfisik, ya, kalau tadi saya bilang 40% loh yang melayani, tapi yang 60 masih tidak dengan tulus ikhlas. Dari proses ini apa yang kita bisa ukurkan, diketahui ya. Mungkin secara skala kelihatan Ibu duduk pakai baju hijau, ini aja ya. Tapi secara niskala yang tidak terlihat ada proses energi, karena sebenarnya manusia itu lahir membawa 4 tubuh energi dan 1 tubuh fisik ya. Tapi orang sering bilangnya 4 ini dalam bentuk makhluk-makhluk. Padahal 4 tubuh energi ini adalah tubuh mental, emosi, ya, kemudian tubuh prana dan tubuh spiritual. 4. Nah, tapi orang-orang bilang beda-beda, ya nggak apa-apa lah karena mungkin pemahamannya belum cukup dalam. Nah, dari proses 5 dimensi tubuh sebenarnya
kalau konsep Hinduisme itu sudah dipahami dengan panca maya kosa. Tapi kita karena kurang belajar ya, jadi nak mulai gitu aja percaya bahwa Nyamopat itu adalah makhluk yang menjaga kita dan sebagainya. Padahal bukan itu. Ini yang kita bawa kemana-mana dan mirip dengan apa yang kita miliki tubuh fisik ini. Nah, secara energi ini dapat dibagi karena membuat kita tahu jati diri kita. Siapa saya? Apa yang saya bawa? Konsep reinkarnasinya dulu bawaan saya kayak apa? Ya ini yang kita terima sebagai takdir atau karma. Nah, sebuah karmanik itu ya udah terima aja. Nah, itu takdirnya. Memang harus begitu, nggak bisa karena itu bagian dari masa lalu. Tapi yang sekarang tentu saya nggak mau terusan begini, saya ingin berubah. Karena di saat ini kita menanam baik, maka berubahlah karma kita. Ya, tidak takdir kita yang harusnya buruk, tidak buruk banget. Akhirnya kita bisa terselamatkan dari karma baik yang kita tanam. Jadi kenapa semua agama mengajarkan berbuatlah yang baik. Berbuat baik itu tidak hanya actionnya baik, tapi pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, itu dasar-dasar sekali, tapi tidak semua orang paham. Ya, kenapa sih kok seneng sih mikirin buruk? Fokuslah pada hal baik. Kenapa? Karena mereka tidak paham bahwa apa yang dipikirkan buruk itu akan datang pada diri kita. Law attraction. Sejenis menarik sejenis. Selama kita terus berpikir buruk, yang buruk datang karena kita yang menciptakan dari pikiran yang buruk. Doanya, biarlah kebaikan datang dari semua penjuru. Tapi kita berbuat buruk terus. Apakah mungkin kebaikan datang dari semua penjuru? Tidak. Sudah sadar kan? Berarti sekarang harus mikir berbuat baik. Untuk siapa? Bukan, wah saya melayani terus dia enak-enakan. Kita pikir melayani itu untuk dia, tidak untuk saya. Ya, mari kita lihat 4 dimensi energi yang lain yang ada pada tubuh ibu. Ya, saya masuk ke proses mental deh, emosi saja. Seorang yang penuh dengan emosi, maka dia akan punya solar plexus yang besar. Di sini letaknya satripu, ya. Terus baru bilang, wah satripu saya melukat. Melukat itu tubuh fisik. Melukat batinnya kapan? Batinnya yang harus dibeneri. Batinnya yang harus dilukat. Ya, dengan apa? Pelayanan, edukasi, pemahaman, jenana. Ya, kita masuk pada jenana yoga, bukan hanya karma yoga, bhakti yoga itu sudah lewat. Jenananya pengetahuan harus diperkuat. Katakanlah ini dari pikiran, perkataan, perbuatan. Kan Trikaya Parisuddha itu harus dilakukan, tapi kita nggak tahu. Oh, jenananya ini loh. Pikiran menciptakan karma, ya. Tidak cukup hanya pikiran, perkataan dan perbuatan harus selaras. Jadi jujur pada diri sendiri, tidak pencitraan. Ya, sekarang kan banyak orang pencitraan kan? Iya. Jadilah diri kita sendiri. Jadilah diri kita yang teguh, tangguh dan setia dengan diri kita sendiri. Ini namanya memberdayakan diri namanya ini gitu ya. Kan ingin memberdayakan diri berarti lepas yang negatif-negatif, perkuat dari sisi yang positif. Nah, dari ibu ini radiasi marah, ini kan terradiasi. Sedih, cemas yang saya bilang 17 yang mencuri kebahagiaan kita. Ada lebih kalau mau dilisin detail, tapi ya oke lah. Itu seperti ibu tadi bilang, belajar dari pengalaman yang tahu siapa diri kita sendiri. Paling tidak poinnya begitu. Nah, dari proses ini saya mengukur solar plexus ibu ini sudah cukup kecil. Ya, berarti tidak banyak pendaman yang negatif.
Kemudian cakra jantung itu di sini. Nah, ini sudah cukup besar. Berarti Ibu sudah ada welas asih, cinta kasih, toleransi itu sudah ada. Tapi kalau orang bawaannya marah terus, solar plexusnya besar, apalagi iri, dendam, cakra jantungnya kecil. Ya, kadangkala kalau tidak ditunjukkan begini, orang-orang itu seenaknya sendiri. Ya, tapi kalau kita tunjukkan ini loh kondisinya kayak gini, mau tidak terhubung dengan Tuhan, mau jadi jelek dan ini, baru mereka takut, baru berubah. Ya, masa harus mengalami hal buruk dulu, jatuh ketimpa tangga baru belajar? Kan lebih baik kita belajar dari pengalaman orang lain, dari buku-buku, dari guru-guru, kan gitu. Ya. Kemudian kalau dilihat dari ini juga cakra mahkota besar. Artinya apa? Proses terhubung dengan Tuhan, proses spiritualnya juga bagus. Ya, spiritual tidak diukur dari proses melakukan ritual, menjadi pemuka agama, tidak. Tahu enggak Bapak Ibu, spiritual itu diukur dari apa? Dari karakter. Semakin baik karakter seseorang, semakin halus budi pekerti seseorang, semakin tinggi tingkat spiritualnya. Semakin kasar seseorang, semakin dia menjadi penghujat, tukang marah-marah, iri hati, dengki, maka semakin rendah spiritualnya. Itu urusan spiritual, nggak ada urusan sama pemuka agama dan sebagainya. Bagaimana kita mempunyai karakter dalam diri kita. Dan belajar karakter tidak bisa hanya satu hari. Belajar karakter adalah butuh berapa kali bereinkarnasi. Maka semakin proses tinggi spiritual kita, berarti dia sudah banyak belajar di masa lalu. Mungkin ada yang baru belajar sekarang, ya itu fasenya bertumbuh. Sekarang salah satu contoh aja, karena ini contohnya sudah baik yang maju, saya akan mengajak sesuatu yang buruk. Ya, supaya memperlihatkan saja bahwa secepat itu orang itu berpikir buruk, secepat itu juga apa yang terukur dengan cakra ini akan berubah. Ya. Contoh aja, saya mau ngajak Ibu untuk marah, Bu. Marah, ya. Karena Ibu ini kalau diukur radiasi marahnya enggak banyak. Benar kah? Enggak bisa marah. Oh benar, temennya aja mengatakan enggak bisa marah. Tapi ukurannya kan benar, saya enggak kenal Ibu bisa marah atau tidak. Tapi saya ukur ya bisa, tapi proses pengendaliannya, ya kan? Kapan kita marah atau tidak? Tapi ketika kita sudah marah, ingat ini bocor. Ya, energinya akan lobet, mengecil. Bapak Ibu akan jauh dari Tuhan. Bapak Ibu enggak dapat perlindungan ilahi. Ya, hal buruk pasti akan datang. Dengan kita berbuat baik, hal baik datang, hal buruk menyingkir. Yang menentukan diri kita. Nah, sekarang Ibu marah coba. Saya enggak tahu Ibu, bayangin aja orang yang pingin ya, coba pejam mata. Ya. Marahnya dalam hati. Oh, enggak perlu ngomong-ngomong. Loh, iya kan? Marah itu ketemu orang yang diam tapi pemarah sering enggak? Sering. Kelihatannya di depan kita dia baik tapi dalam hati itu namanya mendem jero kalau orang Jawa. Ya. Dia wajahnya kelihatannya bagus gitu ya. Senyumnya senyum marketing karena ada maunya. Nah, coba Bu, pejamkan mata. Karena ini radiasi ya, yang kita ukurkan ada radiasi. Jadi marah itu tidak harus bisa aja seorang ibu kelihatannya marah sama anaknya karena enggak bangun pagi ya Bu. Bangun pagi sekarang,
dengan nada tinggi, tapi dia tidak marah. Hanya untuk mendisiplinkan anak saja. Ya. Kadang-kala orang itu berpikir nada tinggi itu pasti marah. Tidak, selama tidak ada radiasi marah. Marah ini ada radiasinya, dan radiasi kemarahan itu menyebabkan banyak orang menjadi sakit. Ya, jangan salah, tiba-tiba saya sakit kepala, belum tentu karena sakit fisik, tapi karena serangan emosi dari luar. Ada orang ngirim marah ke kita, kita sudah tidak nyaman. Serius ibu ini. Serius. Arahnya 1 meter 2, 10 meter, 20, 30, 40, 50. Makanya saya bilang serius 100 meter. Wow. Iya, marah. Ini marah kan? Iya, dia marah. Apa yang terjadi? Cakra jantung yang tadi sekian kecil. Solar plexusnya ini besar. Cakra mahkotanya kecil. Dia tidak terhubung dengan Tuhan. Egonya menguasai dirinya. Bagaimana dia bisa berbuat baik? Apapun yang dilakukan akan tidak baik. Rasanya enak enggak, Bu? Enggak enak. Pasti enggak enak. Pusing, berat, tidak nyaman, sakit. Itulah kondisi orang marah. Kalau saya bilang ini bocor. Kalau dulu pakai no drops, sekarang enggak ada iklannya enggak ada sekarang. Ya, jadi ini kondisi yang terburuk adalah kemarahan. Kalau saya yang membuat seseorang kotor di mata Tuhan adalah marah, dendam, iri, serakah. Ya, selama mereka memiliki itu dalam dirinya, enggak direken sama Tuhan. Ya kan? Iya, malah yang gelap akan datang. Terus bingung, saya mau cari pesikepan supaya saya tenang, saya aman, mau ke sana, mau ke sini, pakai sabuk ini, sabuk itu ya. Sabuk boleh. Karena apa? Dia takut dengan kondisi itu. Sebenarnya yang membuat mereka datang itu apa? Marah, bocor. Banyak orang iri dengan kita. Tapi selama kita bisa menjaga batin kita bahagia. Yang iri itu mau nyerang, ngerem dia. Ngerem gak bisa masuk. Karena kita mendapat perlindungan ilahi, perlindungan Tuhan. Ya, mereka gak paham konsep ini. Nah, untuk kondisi ini apa yang dilakukan? Menarik kembali marah yang sudah dikirim pada orang lain. Orang ini yang punya ibu sendiri, masa saya suruh ngembaliin? Ya dia yang harus menarik. Inilah proses pertobatan. Ya, mungkin di tradisi di Bali tidak biasa dengan pertobatan, mungkin yang lain semua ada doa pertobatan, ada ini. Sebenarnya adalah untuk menarik kembali energi yang sudah kadung kita kirim ke orang lain. Dengan cara apa? Minta maaf dan memaafkan. Ya, Ibu kan tadi juga, saya salah ya, saya minta maaf. Saya memaafkan. Orang jengkelin itu ya dimaafkan aja lah. Ya, emangnya gue pikirin terus ya. Kalau dipikirin terus tambah bocor terus. Ya, tambah sakit. Terus bilang sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Padahal sakit itu sebenarnya solar plexusnya ya bermasalah ya. Hatinya penuh cinta. Kalau di sini sakit hati itu tempatnya di sini. Ya. Nah, saya ajak Ibu apa yang kita lakukan? Kita butuh energi Tuhan, benar ya? Dan energi Tuhan ini akan mengalir ketika kita terhubung dengan guru spiritual kita. Nah kebetulan kalau di Bali saya telusuri, beliau adalah Maharesi Agastya yang disebut dengan Betara yang Guru. Itu adalah guru spiritual sebenarnya.
Tapi kita hanya tahu mulek itu saja, tidak lebih detail. Ya, tapi saya mencari napak tilas beliau gimana prosesnya dari India jalan ke Cina masuk ke Indonesia. Jadi Hindu di Indonesia lebih banyak pengaruh dari Cina. Ya, seperti Meru, kemudian Ider-Ider, semua saya temukan di Cina. Angkul-angkul, semua tipe rumah Bali itu ya sama di Cina, tidak ada di India. Ya, jadi ya itulah guru kita, tapi kita tidak banyak paham. Kecuali daerah Bali Barat, ya, di sana pemujaan Betara Yang Guru kuat sekali, seperti Pager Wesi dan sebagainya. Karena ya sebagian paham, sebagian tidak. Ya, Ibu terhubung dengan Betara Yang Guru, Maharaja Agastya, dan terhubung dengan Tuhan. Nah, setelah itu kita turunkan cahaya cinta energi Tuhan. Nah, orang Bali biasanya adalah, oh saya memuja lewat Dewa Brahma, Wisnu, Siwa. Sebenarnya kita tidak hanya lewat Dewa, lewat langsung ke Tuhan dengan cahaya cinta dan energi. Ya, jadi 3 kemahakuasaan Tuhan ini yang bisa berinteraksi dengan tubuh fisik kita dan masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu, ketika terhubung dengan Tuhan, saya selalu mengarahkan biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh kita. Ya, itu sama aja fungsinya Dewa Brahma sebagai pencipta, tapi kita mengakses dari energi ide Sang Hyang Widiwasa. Biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh kita, ya. Biarlah energi Tuhan memasuki tubuh Ibu, ya. Nah, setelah gini, kita ini namanya melibatkan kekuatan Tuhan. Kenapa? Kalau kita sendiri mau maafin orang lain bisa enggak? Mana aja. Membayangkan aja sudah jengkelnya setengah mati. Tapi kalau kita melibatkan kekuatan Tuhan, kita akan lebih damai. Oh ya Tuhan, saya akan memaafkan dia. Ya, bayangkan orangnya dan mintalah maaf. Maafkanlah dia. Jadi itulah yang memutuskan tali karma kita. Ingat ya Bapak Ibu, selama Bapak Ibu belum meminta maaf dan memaafkan, tali karma kita masih terus kemana terhubung. Nanti tiba-tiba nggak ada apa-apa, tiba-tiba kita meledak pengen marah-marah. Karena kita masih terhubung sama si A si B yang suka marah-marah. Kita sefrekuensi sama mereka. Nah, maka minta maaf, memaafkan itu mengubah frekuensi kita tuh, supaya tidak terhubung dengan mereka. Bisa dipahami ya ibu-ibu ya. Nanti habis ini kita melakukan supaya beban ibu tidak banyak nanti. Ya, saya minta maaf, memaafkan. Nah ini sampai tidak ada lagi energinya terradiasi. Nanti saya bantu ukurin. Ya, jadi tinggal melakukan saja, bayangkan orangnya minta maaf dan memaafkan. Oke, ini sudah saya ukur bahagia 1, 2, 3, 4, 5, 6, masih 6. Berarti masih ada di antara yang tadi. Marah, oke, sudah tidak saya dapatkan. Cemas tidak, sedih. Ya, ternyata ibu masih punya sedih. Ya, dari proses sebelumnya Bu ya. Ya, oh jujur padaku ada. Ya, oke. Bayangkan kejadian itu dan sadari ya itu sudah lewat dan saya tidak perlu bersedih. Saya harus move on. Saya harus bangkit. Ya, saya memaafkan kejadian itu. Saya berdamai dengan itu. Dan saya yakin saya akan menjadi lebih baik. Bersama Tuhan saya pasti bisa. Ya, Ibu cepat ini. Tepuk tangan dong buat Ibu. Ya, kan nanti masing-masing kan sendiri-sendiri melakukan. Tapi prosesnya cepat ini. Sedih, oke, sudah tidak ada radiasinya. Ya, takut sudah tidak. Cuma tidak percaya diri. Benar Bu? Benar. Bunda kok tahu ya?
Ya, kalau orang bilang dalam lautan bisa diukur, ya dalam hati siapa tahu. Tapi aku tahu apa isi hati. Ya, itulah yang terradiasi. Kita tidak bisa berbohong di mata Tuhan. Karena Tuhan dalam bentuk energi, tidak berfisik. Ya. Oke, Ibu. Pejamkan mata lagi. Ya Tuhan, saya tahu. Kelemahan saya adalah rasa tidak percaya diri. Kalau saya terus tidak percaya diri, berarti saya tidak menghargai Tuhan. Tuhan loh sudah membuat saya hadir seperti ini. Saya bersyukur atas diri saya. Dan saya akan menguatkan potensi diri. Semua orang punya potensi. Tapi yang menghambat adalah dirinya sendiri. Bebaskan hambatan, saya bisa. Bersama Tuhan saya pasti bisa. Oke, ya. Ya, sudah. Saya ukur lagi, wah ini bahagianya sudah naik lagi. Kalau tadi 7, ini udah 9 sekian. Wow, tepuk tangan dong Ibu. Ya, dan ini pun cakra jantungnya sudah bertumbuh lagi, lebih besar. Ya, kemudian cakra mahkota juga besar, cakra dasar lebih besar. Berarti kita akan sehat secara mental, emosional, dan spiritual. Kan ini yang ingin dicapai ya. Sehat tidak hanya fisiknya doang, batinnya sakit, mentalnya sakit, spiritualnya sakit. Tapi dengan proses ini kita sehat secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Semangat untuk melayani dan berbagi lebih banyak lagi. Ya, terima kasih Ibu, bisa kembali pulang. Ya, terima kasih. Oh iya, akhirnya beneran bahagia Bu. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Semangat contohnya luar biasa dan harapan saya semua ibu di sini juga luar biasa. Jadi inilah proses mengolah rasa. Namanya juga masih manusia. Ada marah, ada benci, ada sedih, kecewa, sakit hati. Tapi jangan dibiarkan berlama-lama di dalam diri. Karena itu membuat energi kita low. Ya istilahnya HP aja bisa lowbat ya. Manusia juga energinya bisa turun rendah. Kalau manusia ini mempunyai energi yang rendah, apa yang terjadi? Kekuatan energi yang rendah pun datang. Hukumnya sejenis menarik sejenis. Oleh karena itulah kita harus menaikkan energi kita, frekuensi kita itu harus kalau frekuensi itu direndahkan ya. Lebih rendah, lebih tenang, lebih damai untuk mampu menarik hal baik. Ya. Jadi kita lihat karakternya. Kalau karakternya ini senggol bacok gitu ya, karakternya ini kerosokan, berarti hidupnya pasti akan ruwet. Otomatis kok. Pasti akan begini-begini. Tapi begitu semakin tenang karakter seseorang, semakin lembut hatinya, maka kualitas hidupnya akan jauh lebih baik. Maka sebenarnya kita itu sedang memperbaiki proses karakter di dalam diri. Inilah proses pemberdayaan diri. Ya, bukan hanya biar terampil ini, terampil itu, tapi jutek marah-marah. Siapa yang seneng? Biarpun dia pinternya setinggi langit. Ya, tapi ketika karakter kita baik, nyaman, penuh cinta, maka semua akan menjadi baik. Semua bersumber dari seorang ibu. Jadilah ibu yang baik. Sekeras apapun anak kita, dari seorang ibu yang penuh cinta dia akan berubah. Sekeras apapun suami kita, dari seorang istri yang penuh cinta dia akan berubah. Maka lingkungan pun akan berubah. Ya, ini pesan saya sesama ibu ya. Semua punya masalah,
Tapi kita tetap berjuang. Karena terlahir sebagai perempuan itu multi talenta. Tadi bilang, Bapak bisanya cuma satu, Ibu bisanya banyak. Ya, tapi jangan, kalau kebanyakan nambah ngomel katanya. Kalau bisa jangan ngomel-ngomel, karena tahu nanti energinya turun lagi. Ya, mari kita jaga rasa bahagia di dalam diri, vibrasi energi kita juga menjadi lebih positif, dan jangan lupa tularkan hal ini pada keluarga. Stop malah-malah. Ya, jangan malah-malah mama gitu katanya. Stop, penuhi dengan cinta. Ya, dan sampai di rumah peluk anak-anak dengan cinta. Hari ini full energi dengan energi cinta Tuhan. Bahkan tadi kita ajak meradiasikan hingga bumi. Untuk apa? Bapak Ibu menanam cinta dengan energi. Ya, tidak banyak kesempatan seperti ini, dan inilah yang akan mengubah Bapak Ibu. Saya ingin hal baik datang pada diri Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah menanam baik, maka kita tidak akan datang hal baik. Ya, dengan tadi menanam lingkungan Kota Denpasar, Bali, kemudian bumi ini, maka disitulah kita menciptakan lebih baik untuk diri kita, lingkungan kita, dan juga alam ini. Ya, mudah-mudahan ada waktu untuk bertemu kembali. Ya, mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada yang enggak srek di hati. Ya, karena tidak ada gading yang tak rentak. Ya, tidak ada yang sempurna dalam proses ini. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan saya untuk berbagi. Terima kasih.